Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlia Iskep Nurse MKes dengan NIDN 0907069204, NIPTK 993 977 067 123 0342 sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Program Studi Profesi Nurse di Universitas Indonesia Timur. Saya merupakan dosen tetap Yayasan Universitas Indonesia Timur Makassar di Fakultas Keperawatan Program Studi Profesi Nurse. Adapun mata kuliah yang saya empuh adalah Keperawatan Dasar 2. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDDUKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktek keperawatan yang mencakup pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi, serta prosedur pemberian medikasi. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas, di laboratorium keperawatan, dan di klinik. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif yang mencakup dalam pengukuran tanda vital, pengkajian keperawatan, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, mahasiswa mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi obat. Dan yang keempat, mendemonstrasikan prosedur intervensi perawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional, serta melakukan untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup di lingkungan yang sehat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah SCL (Study Center Learning), PBL (Project Based Learning), dan presentasi. Selanjutnya, aspek penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa diantaranya ada UAS 25%, ada UTS 20%, ada praktek atau OSCE 25%, ada tugas 10%, kuis 10%, dan responsi 10%. Selanjutnya, tata tertib dalam proses perkuliahan yang saya terapkan kepada mahasiswa antara lain, mahasiswa hanya diberi waktu 15 menit keterlambatan sebelum perkuliahan dimulai, dan memakai baju sopan, rapi, serta menggunakan sepatu. Selanjutnya, RPS yang saya ajarkan mulai dari pertemuan pertama, yaitu kontrak perkuliahan, dan dilanjutkan dengan materi pemeriksaan fisik head to toe. Dan dilanjut untuk pertemuan kedua, mahasiswa melakukan praktikum untuk mendemonstrasikan prosedur pemeriksaan fisik. Dilanjut pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa diajarkan untuk mempersiapkan pemeriksaan penunjang dan pengkajian keperawatan secara komprehensif. Untuk selanjutnya pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa diajarkan konsep integritas kulit dan luka dengan melakukan asuhan keperawatan. Untuk pertemuan ke-8 kita akan melakukan need test. Dilanjut untuk pertemuan ke-9, mahasiswa diajarkan pengkajian keperawatan dan prinsip pemberian obat.
Dan yang ke-10, untuk pertemuan yang selanjutnya, mahasiswa melakukan praktek prosedur pemberian obat. Nah, dilanjut untuk pertemuan ke-11 sampai 14, praktek di laboratorium, dilanjut dengan diskusi mengenai materi-materi yang diajarkan sebelumnya, yaitu meliputi pemeriksaan fisik dan tanda vital, pemberian medikasi yang benar, pengendalian infeksi, dan yang terakhir mahasiswa mampu melakukan perawatan luka. Untuk pertemuan yang ke-15, kita lakukan tugas kelompok untuk bahan diskusi di kelas. Untuk pertemuan yang terakhir, yang ke-16, kita lakukan final test. Selanjutnya, gambaran mengenai mata kuliah konsep dasar keperawatan 2, silakan simak video pengajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Ibu akan membawakan materi konsep pemberian obat untuk pertemuan ke-9 ini ya. Untuk pertemuan ke-9, saya akan membawa konsep pemberian obat. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu satu-satu. Saktika, Satriani, Saktika, Suryani, Evarista, Juliana, Rosina, Anissa, Baby, Adania, Tiara, Wahyu, Serbiano, Kathy, Dewi, Munawara, Rianti, Widya, Siti, Siti Rahmi Aulia, Rosdina, Saludiana, Sisianti, Aida, Suharni, Ariska, Nur Ainun, Sofanus. Oke. Lanjut ke materinya. Konsep pemberian obat. Sebelum dimulai, ada yang tahu obat itu apa? Saya tahu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita tujuannya mahasiswa dapat memahami pengertian obat itu apa, prinsip pemberian obat itu apa, dan cara mengukur dosis obat. Lanjut, ya ini tadi obat adalah semua zat baik dari alam, hewan maupun tumbuhan atau kimiawi yang dalam takaran dosis yang tepat atau layak yang dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit dan gejala-gejala lainnya. Seperti itu. Inhalasi. Lanjut ke prinsip pemberian obat pada pasien. Yang pertama yang harus kita betul-betul tahu dan tidak boleh salah dalam memberikan obat. Yang pertama harus benar pasien. Benar pasien. Jadi kita sebagai perawat harus kita tahu, oh ini obatnya pasien itu atas nama ini. Jadi caranya kita cek, Bu, betul namanya ini atau suruh pasiennya sebut namanya. Ibu siapa nama tak? Kita kasih cocok dengan label obat yang akan dikasih. Begitu. Atau misalnya pasien tidak sadarkan diri atau pasien koma di ruang ICU atau CTCU, kita bisa cek lewat gelang yang ada di pasien. Seperti itu. Benar pasien, benar obat. Nah, harus juga benar obatnya. Jangan sampai namanya betul, tapi obatnya lagi yang salah. Misalnya harusnya jam 12. Harusnya kasih minum paracetamol, ya kamu kasih obat sakit perut misalnya, salah. Itu. Yang ketiga, dosisnya harus benar dosis. Ya, misalnya harusnya
2 mil yang dikasih ke pasien atau 1 tablet lah, harus benar dan benar dosis. Lanjut ke 4, benar waktu pemberian. Nah, waktu pemberian harus juga tepat. Waktunya misalnya 2 kali 1, 3 kali 1, seperti itu. Jangan sampai pagi ini kamu kasih jam 8. Nah, kalau yang 1 kali sudah 1 kali 24 jam kan 1 kali 1. Nah, jadi jam 8 pagi berikutnya harus dikasih kembali. Jangan sampai jam 8 malam kasih. Salah. Tahu? Oke, paham sampai sini? Ya. Lanjut ke 5, benar cara pemberiannya. Nah, lewat jalur-jalur itu tadi kita harus benar-benar betul cara pemberiannya. Misalnya intravena, misalnya obatnya harusnya disuntik di venanya. Intravenanya kamu kasih minum pasiennya. Oke? Juga nggak boleh salah-salah. Yang terakhir, benar kadaluarsa obat. Nah, kita juga cek, meskipun sebenarnya sebelum sampai di tangan pasien, di tangan perawat, pastikan bagian apotek farmasi sudah mengecek. Jadi kita pengecekan lanjut istilahnya, tetap kita cek kembali kalau misalnya obat tersebut masih ada label atau di dalam bentuk masih di kemasannya, kita tetap cek kembali untuk menegakkan prinsip-prinsip pemberian obat pada pasien. Oke? Jelas ini tadi ada 6 prinsip pemberian obat. Nah, ini tadi benar, saya akan menjelaskan satu persatu kembali dengan secara rinci tadi itu benar pastinya. Seperti tadi dapat dipastikan dengan melihat nama pada label obat dan mencocokkan dengan nama, usia dan jenis kandungannya. Nah, karena rata-rata itu jangan sampai di dalam satu kamar pasien itu sama namanya. Nah, sama namanya, jenis kelaminnya sama, otomatis dalam satu kamar kan sama jenis kelaminnya. Misalnya orang itu khusus untuk kamar perempuan, jangan sampai juga namanya sama kebetulan. Nah, tapi kita cek lagi umurnya, cek kembali misalnya nama orang tuanya, seperti itu. Tidak mungkin sama namanya, sama jenis kelamin, sama juga tempat tanggal lahirnya, pasti ada perbedaan. Oke? Ada di situ di gelang pasien itu ada nama, nomor RM sama tanggal lahirnya. Oke? Lanjut ke kedua, memahami satuan-satuan dosis yang digunakan dalam bidang farmasi dan cara mengkonversinya. Lanjut, berikutnya memahami perhitungan dosis yang harus diberikan berdasarkan ketersediaan obat yang ada. Jadi kita juga harus memeriksa obat apa yang tersedia di tempat kita itu. Memahami cara menghitung luas permukaan tubuhnya. Menghitung persediaan obat, misalnya 1 gram kita konversi ke 1000 mg, 1 mg ke 1000 gram, dan satu rumus dasarnya seperti ini. D bagi H kali V sama dengan A. D-nya itu dosis obat yang diminta dokter, hanya dibagi dengan dosis obat pada label tempat obat. V-nya itu bentuk obat yang tersedia. Jadi hanya hasil hitungan yang diberikan kepada pasien, hasil akhirnya yang diberikan kepada pasien. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Perintahnya amoksilin 0,5 gram yang diminta oleh dokter misalnya. Nah, sementara yang tersedia polisilin sejenisnya, artinya sama kandungannya, cuma merek yang berbeda. Jadi yang tersedia itu polisilin 250 mg per kapsul. Nah, jadi jawabannya kita konversikan dulu 0,5 gram ke 500 mg. Nah, lanjut 500 mg-nya dibagi 250 yang tersedia dikali 1 kapsul yang diminta oleh dokter. Nah,
jawabannya yang jadi hasil akhir yang dikasih ke pasien harus 2 kapsul karena itu yang tersedia. Seperti itu. Oke? Paham? Jadi kita perlu melihat dulu apa yang tersedia biar cocok dengan apa yang harus diberikan kepada pasien. Nah, kita lanjut ke berdasarkan berat badan pasien. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, dikonversikan pon menjadi kilogram. Jadi 1 kilogram sama dengan 2,2 pon. Jadi itu ketentuannya. Oke? Yang kedua, tentukan dosis obat berat badan dengan dosis obat kali berat badan sama dengan dosis klien per hari. Itu. Ketiga, ikuti rumus dasar atau metode rasio dan proporsi untuk menghitung dosis obatnya. Contohnya seperti ini. Contohnya permintaan sefaktor 20 mg per kilogram per hari dengan dosis. Oke? Nah, terbagi menjadi 3. Berat anak 30 pon tersedia 122 mg per 5 mg. Jawabannya seperti ini, cara mengkonversinya, cara menghitungnya seperti ini. Nah, di 21 bagi 20,2. Ada berat anaknya, maksudnya berat pasien 31 kg, kita konversikan ke kilogram dulu. Jadi 14 kg. Tentukan dosisnya seperti ini, 20 mg per kilogram per hari kali 14 kilo yang diambil dari sini sama dengan 280 mg per hari per 3 dibagi 3 karena ada pagi siang malam. Oke? 3 nanti kalian apa itu Bu? Dari mana itu 3-nya? Pagi siang malam. Ada 3 kali 1 permintaan dokter. Oke? Nah, seperti ini. Jadi rumusnya D kali F kali V bagi H. Jadi 5 mil dibagi 125 mg yaitu 3,72. Jadi itu segitu banyak yang harus dikasih ke pasiennya. Sehingga banyak anggota tim kesehatan interprofesional terlibat dalam pemberian obat kepada pasien. Setiap rute pemberian obat memiliki kontraindikasi yang unik. Dan anggota tim kesehatan perlu mengenali kegiatan ini, menjelaskan rute pemberian obat dan menjelaskan pada pasiennya. Ya, jelaskan kita sebagai perawat, kita harus menjelaskan ke pasien sebelum memberikan obatnya. Bu, saya kasih misalnya, Bu, Bapak kasih ada ini obat, saya masih masuk. Saya maksudnya saya kasih lewat suntik ya, saya suntikkan begitu. Atau misalnya lewat oral. Kita Bu, ini obat diminum ya. Kita jelaskan ke pasiennya, jangan sampai juga kita asal kasih saja Bu ini obat. Jadi pasien juga bingung ini mesti apa, jangan sampai obatnya yang harus diminum. Rute internal obat. Pemberian obat secara oral adalah rute pemberian obat yang paling nyaman, hemat biaya sudah pasti, dan paling umum digunakan. Tempat utama absorpsi obat biasanya di usus kecil dan bioavailabilitasnya obat dipengaruhi oleh jumlah obat yang diserap oleh tubuh dan diserap oleh epitel ususnya. Efek lintas pertama merupakan pertimbangan penting untuk obat yang diberikan secara benar. Maka ini mengacu pada metabolisme obat di mana konsentrasi obat berkurang secara signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, lanjut ke rute rektal. Ada yang tahu rute rektal ini lewat apa? Rektal. Anus, betul. Rektal, anus. Rute rektal adalah rute enteral lain dari pemberian obat yang memungkinkan
memungkinkan penyerapan obat yang cepat dan efektif melalui mukosa rektal yang sangat vaskularisasi. Serupa dengan rute sublingual dengan bukal, obat yang diberikan secara rektal mengalami difusi pasif dan melewati sebagai metabolisme lintas pertama hanya sekitar setengah dari obat yang diserap di rektal langsung masuk ke hati. Artinya kurang dari obat yang lewat rektum ini tidak diserap lewat hati karena dia lewat jalur bawah. Rute pengobatan parental yang tadi kembali dijelaskan kembali, pengobatan parental itu ada beberapa tahap atau ada beberapa rute yang diberikan. Ada tadi yang kemarin tadi ada intravena, intramuskuler, dan ada subkutan, ada intraderma dan intraartikuler. Rute pengobatan intramuskuler tadi sudah dijelaskan, dapat diberikan pada otot tubuh yang berbeda termasuk otot deltoid. Jadi lewat otot ya, seperti tadi pemberian vaksin, pemberian vitamin B12 juga bisa, artinya lewat otot. Biasanya itu di lengan. Lanjut ke suntik subkutan adalah bentuk lain dari rute pengobatan orang tua yang diberikan di lapisan kulit yang disebut kutis, tepat di bawah lapisan dermis, artinya di bawah lapisan kulit itu disuntikkan. Gitu. Lanjut ke rute intraarterial. Seperti itu mungkin sangat asing bagi kalian dengar, karena ini tidak umum digunakan untuk pemberian obat. Injeksi bahan kontras setelah tusukan arteri dilakukan untuk angiografi. Kegunaan lainnya dari rute ini adalah untuk memberikan agen kemoterapi regional dan mengobati tumor ganas mata. Seperti itu. Dia khusus untuk tumor atau untuk pengobatan kemoterapi, jadi bukan untuk pemberian secara umum. Lanjut ke rute pengobatan lainnya, ada pengobatan transnasal, memfasilitasi penyerapan obat dengan difusi pasif melintasi epitel pernapasan berlapis tunggal yang tervaskularisasi dengan baik langsung ke sirkulasi sistemik. Artinya dia langsung ke langsung ke difusinya. Seperti itu. Ini jangan juga dipakai untuk pengobatan. Nah, obat inhalasi. Nah, seperti itu tadi untuk nebo lewat jalur pernapasan, karena langsung diserap ke jalur pernapasan atau untuk pengobatan paru-paru. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Obat inhalasi disampaikan dengan cepat melintasi area permukaan yang luas dari epitel seluruh pernapasan. Dia pengobatannya untuk ke pernapasan atau jalur pernapasan lainnya. Obat yang diserap di dalam sirkulasi pulmonal masuk langsung ke sirkulasi sistemik melalui vena pulmonal. Artinya dia masuk ke lewat pulmo yang ada di paru-paru kita. Seperti itu. Nah, rute vagina mungkin sangat sensitif untuk tapi kita sebagai perawat harus juga mengetahuinya. Ada istilahnya rute vagina, adalah rute penghantar obat yang kurang dieksploitasi, yang tidak umum digunakan tetapi memiliki keuntungan melewati efek force pass yang langsung ke tujuannya, langsung ke sasarannya seperti itu. Untuk terapi lokal dan sistemik, plexus vena dari vagina berhubungan dengan plexus vena vesicalis, itu uterus dan rektal dan mengalir ke vena iliaca internal. Vena dari vagina tengah dan atas mengalir langsung ke vena cava interior dan melewati sistem hepatoportal. Jadi biasa itu digunakan untuk pengobatan bagi yang misalnya keputihan, itu lewat
intravagina. Nah, ada lanjut, ada lagi rute transdermal. Nah, rute transdermal ini dapat menghantar obat melalui kulit. Nah, karena dari namanya saja derma, dia kulit. Transderma artinya menghantar melalui kulit. Gitu. Nah, rute ini menggunakan metode pemberian umum, formulasi aplikasi lokal seperti salep dan gel. Nah, seperti ini membawa obat seperti nanopartikel dan liposom dan tambalan transdermal. Dia lebih ke kulit. Dan terakhir ke rute intraosius, berguna terutama pada neonatus, artinya bayi baru lahir, untuk memberikan cairan atau obat-obatan ketika akses vena carotider dan sentral gagal. Karena bayi yang neonatus, yang bayi yang baru lahir, apalagi di bawah BB lahir atau belum cukup umur, belum cukup bulan baru lahir, misalnya kan biasa venanya belum terlalu kuat, masih tipis. Kalau misalnya itu tidak memungkinkan, kita bisa melalui rute intraosius. Oke? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Nah, yang ini saya tanyakan dulu. Ya. Dari semua rute pemberian obat, ada rute yang terbagi lagi, yaitu rute parental. Yang saya mau tanyakan, apa keuntungan dan kekurangan rute parental? Ya. Keuntungan dan kegunaan rute parental. Keuntungannya cepat untuk pengobatannya, artinya cepat untuk proses penyembuhan atau cepat untuk tujuan apa yang akan kita obati, seperti itu. Nah, terus kerugiannya harus dilakukan oleh perawat yang profesional, nggak sembarang perawat yang bisa lakukan itu. Karena jangan sampai salah suntik, maunya misalnya intravena, dia lakukan intramuskuler, itu salah. Oke? Karena itu harus teliti, harusnya misalnya di venanya dia tusuk, salah tusuk, baru di bawah kulit dia masukkan obat, itu salah. Jadi harus lebih ke profesional. Oke? Begitu. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mungkin ada di antara kalian yang mau menyimpulkannya. Semua tadi yang apa yang Ibu sudah jelaskan, ada yang bisa menyimpulkan dari materinya? Oke, perkenalkan dulu siapa namanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febri Fitriazi dengan NIM 241011010. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pemberian obat. Obat adalah semua zat baik dari alam, baik hewan maupun tumbuhan atau kimia. Prinsip pemberian obat ada 6. Yang pertama, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar kadaluarsa obat. Terus rute pemberian obat yang pertama ada oral, parental, dan topical. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang dipaparkan dari pemerintah. Yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, terutama nanti kedepannya sebagai perawat. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikianlah deskripsi diri saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.